Demikian mungkin dari pernyataan dari narasumber kita. Mungkin dari rekan-rekan media ada yang ingin bertanya, kita membuka kesempatan pertama, mungkin 3 pertanyaan pertama. Selamat sore Bapak dan Ibu, saya Agnes dari SCTV Indosiar. Mau memastikan ini kan selain nobar yang diselenggarakan di Kemenpora besok, ada juga nih yang diposting oleh Pak RT, nobar di GBK besok. Apakah ini kan berkaitan dengan antar media nih, apakah media-media ini bisa meliput dan juga bisa menyiarkan agenda nobar besok? Memastikan itu saja. Terima kasih. Langsung jawab aja Bu. Oke, sambil saya meluruskan, meliput kegiatan itu sah, tidak ada masalah. Yang tidak boleh diliput adalah pertandingannya. Mohon maaf, ini juga satu hal saya harus menyampaikan di sini karena memang juga terjadi lagi kepada teman-teman kami juga di TV One, karena saya rasa juga tadi sudah naik ya beritanya, tidak boleh menggunakan materi dari pertandingan yang sifatnya itu highlights maupun clips apapun, apalagi ngambilnya dari broadcaster luar negeri. Makanya kenapa di informasi yang kita sampaikan, MNC adalah pemegang hak siar penuh untuk wilayah Indonesia, yang artinya pada saat teman-teman mau membuat materi berita, hanya yang dipakai boleh aturannya seperti umum adalah 2 menit. Saya rasa itu semua diketahui ya. Itu pun harus dengan kondisi pengajuan permintaan kepada kami sebagai pemilik hak siar. Ini bukan hal yang baru. Saya rasa teman-teman kalau di media sudah tahu ya, pada saat kita punya World Cup, pada saat kita punya Euro, memang aturannya demikian. Sehingga mencoba mendapatkan materi tayangan dari luar negeri itu juga termasuk yang namanya melanggar hukum. Karena pada saat itu terjadi, bukan hanya kami mengajukan protes cukup keras kepada pemilik hak siar dari luar negeri dan AFC, itu juga untuk AFC akan menjadi catatan terhadap media-media Indonesia tertentu yang dianggap terbiasa melakukan quote-unquote kecurangan. Jadi kembali ke pertanyaan Mbak Agnes tadi, yang sifatnya hanya meliput saja, saya rasa kita mau sama-sama merayakan keberhasilan timnas. Kami sama-sama ingin dapat euforianya. Saya rasa waktu itu di tengah malam saja, ini mungkin saya share sedikit, di tengah malam saja share yang nonton TV itu adalah 89%. Itu hanya menggunakan hitungan Nielsen yang mungkin jumlah manusianya tidak 100% dari penduduk Indonesia. Kita belum menghitung dari orang-orang yang nonton menggunakan tayangan PTV, tayangan OTT, dan berapa banyak mata seluruh Indonesia yang benar-benar nonton. Sehingga sekali lagi mungkin meluruskannya, sejauh meliput keramaian orang nonton bareng itu tidak dilarang. Yang tidak diperbolehkan adalah menggunakan materi pertandingan dalam bentuk live delay clips, kecuali untuk keperluan berita, itu pun subject to pengajuan izin dari MNC sebagai pemilik hak siar. Gitu. Oke, terima kasih Bu. Next ya, Mas. Ya, itu pertanyaan yang tadi aja yang menegaskan kalau misalnya ternyata banyak di ramai ini kan karena ada miss saja ya, setengah kalimat yang nggak boleh nobar, ternyata ada komanya ya. Komanya adalah asal tidak komersial. Pertanyaannya ketika misalnya ini kan masyarakat di bawah, di komplek-komplek, di gang-gang, ada warung kopi kecil yang akhirnya memanfaatkan nobar acara ini untuk kepentingan warung kopi kecil mereka, apakah itu bermasalah, termasuk yang dipermasalahkan atau tidak. Itu satu. Kedua, soal yang tadi disampaikan Bu Dini soal sudah ditemukan adanya orang-orang yang mengklaim bahwa ini PSSI, resmi dari MNC, apa ada rencana untuk upaya hukum melaporkan ini ke polisi secara pidana? Terima kasih. Oke, yang pertama dulu tadi sekali lagi kami menyampaikan prinsipnya adalah kami semua mau sama-sama merayakan keberhasilan, ini euforia yang
kita mungkin nggak rasain udah cukup lama ya. Sama-sama kita mau melakukan, sehingga tadi sudah disampaikan juga bahwa siapapun yang mau melakukan nonton bareng, silahkan dengan melakukan pendaftaran. Kalau pertanyaannya Mas tadi maaf saya nggak dapat namanya, kalau sifatnya adalah kompleks, komunitas, itu nggak perlu minta izin, nggak apa-apa. Tadi saya sudah sampaikan di depan, pada saat pencatatan pendataan, sehingga kami pun di ujung nanti, pada saat melaporkan kepada pihak AFC lagi, kami bisa menyampaikan berapa titik yang secara formal itu juga ada berapa banyak orang yang hadir pada saat acara nonton bareng tersebut. Jadi kalau untuk di warung kopi, di siskamling, tempat kecil-kecil, saya rasa kita justru semakin banyak melakukan, semakin seneng gitu. Makanya kita juga ada 4 akses kan, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu juga paham kita bisa menayangkan melalui RCTI, bisa melalui MNC Vision, Vision Plus, K-Vision, RCTI Plus, semaksimal mungkin dimudahkan sehingga kami paham setelah analog switch off misalnya agak sulit menangkap tayangan RCTI di daerah tertentu, masih bisa dilakukan melalui tayangan digital. Gitu Mas. Kalau bertanya soal masalah pidana, inilah kenapa kami mengeluarkan informasi tersebut, karena kami tidak mau justru ada pihak-pihak yang dirugikan, yang pada akhirnya nanti akan semakin banyak korbannya. Mungkin tadi yang Mas Valentino sebutkan itu menarik. Saya bisa sampaikan di sini, tidak ada satupun agensi yang kami tunjuk untuk melakukan nonton bareng. Nah ini ada Ibu Kanti baru hadir. Ini Ibu Kanti yang baru duduk ini yang bertanggung jawab terhadap komersialisasi untuk nonton bareng. Dan seperti yang tadi kami sampaikan, jadi saya tertarik pengen lihat nanti dari Mas Valentino agensinya apa. Tidak ada untuk nonton bareng kemarin, semua kerjasama permintaan direct ke MNC Group. Itu mungkin penjelasannya. Dan sekali lagi kami sampaikan, kenapa baru sekarang? Karena awal-awal pun kami merasa it's okay orang nonton bareng dan lain-lain. Menurut kami itu masih sesuatu yang untuk euforia bersama. Tapi karena findings kami di pertandingan terakhir luar biasa, terutama untuk streaming di sosial media yang semakin banyak, dan itu ngambil dari tayangan di luar negeri dengan menggunakan VPN, kemudian keluarlah itu iklan-iklan yang dalam bentuk judi online dan lain-lain, dan kemudian ada sumbangan. Sebetulnya tadi contoh saya pun saya bisa menunjukkan namanya, karena sejujurnya orangnya dia lagi sih. Selalu setiap saat, bukan hanya pada saat di AFC, di program-program sport kompetisi yang seperti ini banyak dilakukan. Jadi kalau pertanyaan pidana, mungkin kalau di surat bisa dilihat, posisinya adalah kegiatan nonton bareng secara komersial bisa dikenakan tindak pidana. Nah tentunya apakah akan dilakukan atau tidak, subject to seberapa besar kerugian yang dilakukan. Gitu sih Mas. Jadi masih timbang-timbang dulu saat ini? Bukan timbang-timbang, saya rasa saya bukan orang hukum, tapi kalau orang yang di bidang hukum tahu ya, pada saat mau melakukan pidana dan lain-lain harus punya basis yang sangat kuat. Apakah benar-benar harus kita tindak dan bagaimana penindakannya, tentunya ada didiskusikan oleh tim legal kami, karena saya bukan orang legal. Oke, terima kasih Bu Dini. Bapak, silakan. Ya, habis itu nanti Bapak belakang dulu. Terima kasih Pak. Ini kita udah senang nih, RCTI udah jelaskan secara detail. Apalagi Kemenpora buka nonton bareng. Kehadiran Valentino juga bisa memeriahkan ini. Semakin banyak orang berdoa, semakin mungkin kita bisa lolos ke Olimpiade. Terima kasih sama pihak MNC. Cuma saya pengen itu detailnya itu apa sanksi mereka, karena ini kan sebagai hak dari seseorang yang tidak boleh digunakan oleh orang lain tanpa izin. Mungkin detailnya hukumannya seperti apa Mbak? Kalau untuk masyarakat kecil kan nggak apa. Makasih banyak, itu aja. Yuk. Terima kasih Pak. Tentunya nanti kami akan pelajari lebih jauh mengenai apa yang telah dilakukan. Kalau memang sebagaimana yang telah kami sampaikan itu kena kepada pelanggaran yang sifatnya komersial tadi, tentunya kami akan
siapkan untuk menuju pada tindakan yang lebih dalam, lebih jauh. Tapi kalau memang ini sifatnya seperti tadi, ada kegiatan-kegiatan yang di suatu tempat, dan ini juga melakukan ada kegiatan nobar, kemudian ini juga mengundang para UMKM, ini ada suatu kegiatan yang baik menurut kami. Jadi silakan saja. Pertanyaan Bapak, apakah nanti ini akan, atau mungkin detailnya apa, nanti dari legalnya MNC Group yang bisa menjelaskan. Saya kira itu. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih. Mungkin satu pertanyaan terakhir. Terima kasih. Saya Sofyan Surakarya. Ingin meneruskan saja teman tadi yang bertanya dengan Bang Safril ya. Tadi sudah disampaikan bahwa kita terima kasih sudah ada pelurusan berita ya kaitannya dengan MNC Group yang sudah ingin punya semangat untuk menayangkan, tapi kadang-kadang disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu. Cuma tadi yang saya ingin tanya kepada Bang Safril itu mengenai link pendaftaran. Pendaftaran ini kan juga tadinya sudah ada inisiatif mitigasi ya, supaya tidak terjadi hal yang memang nanti jadi persoalan, karena ini akan menjadi efek dari persoalan hukum. Nah, link pendaftarannya seperti apa? Bisa dijelaskan. Kemudian ketika misalnya tadi ada niat baik dari MNC Group menyampaikan bahwa Anda kalau mau menyiarkan atau membuat nobar itu harus melalui pendaftaran. Tapi ketika misalnya tadi kan banyak bertanya sanksi, ketika misalnya mereka itu tidak melakukan pendaftaran, kemudian juga masih ada ditemukan seperti itu, nanti apa sanksinya? Sampai juga tadi dikonfirmasi ke Valentino bahwa sebagai official dari Kemenpora saja kebobolan, kalau tanda petik ya, artinya ada invoice yang keluar segala itulah itu. Ini kan juga bagian dari edukasi kepada publik yang ingin mengakses itu, sedangkan government saja tidak tahu. Ada pihak-pihak yang katakanlah mengatasnamakan seperti inilah. Mohon dari pihak MNC Group itu juga dari awal memitigasi, menyampaikan edukasi yang lebih komprehensif sehingga tidak terjadi hal seperti ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak. Mengenai link untuk pendaftaran nanti akan kami sampaikan melalui rilis atau press release yang telah kami bagikan kepada teman-teman media. Itu sudah jelas kalau memang ingin mendaftarkan untuk kegiatan nobar yang sifatnya non komersial itu bisa ada dilihat di situ, cukup gampang, cuma masuk mendaftarkan, kemudian lokasi di mana segala macam. Kalau memang tadi ada pertanyaan berikutnya tadi, kalau memang ada kegiatan yang melanggar, ini juga akan kami lihat apakah benar. Tadi dari Mbak Didi sudah menjelaskan hal-hal apa yang boleh, hal apa yang tidak boleh, kemudian bagaimana kami memanage ini, karena ini akan dipertanggungjawabkan juga kepada pemegang siarnya dari AFC nanti. Jadi bisa nanti dipelajari atau dilihat, sangat mudah, tidak ada mempersulit, hanya masuk pada satu link, kemudian mendaftarkan lokasi, nama dan segala macam, jelas sekali. Dan kami ini tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Dri bahwa kami ingin mendata. Semakin banyak orang melakukan nobar ini, artinya kan semakin banyak tadi disampaikan doanya kan. Dan ini juga mungkin bisa, bukan mungkin, saya kira bisa menambah kekuatan bagi timnas kita. Saya kira itu. Terima kasih. Terima kasih Pak.